Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari apa? Siapa yang tahu? Iya, hari ini kita akan mempelajari pada bab 8, yaitu akhlak tercela kepada Allah. Ada dua, riya dan nifaq. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah berupa riya dan nifaq. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan berperilaku ikhlas sebagai implementasi menghindari akhlak tercela, riya dan nifaq. Kemudian yang ketiga, memahami pengertian dalil, ciri-ciri dan dampak negatif sifat riya dan nifaq. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh cara menghindari perilaku riya dan nifaq. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kita. Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai riya. Nah, yang pertama adalah pengertian riya. Ayo anak-anak, siapa dari kalian yang tahu apa itu arti dari riya? Nah, sebelum tahu ya, Ibu jelaskan sedikit. Nah, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, itu tadi maksud dari riya. Nah, jadi Allah itu memberikan ancaman bagi perilaku riya. Kenapa? Karena termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat, orang yang melakukan perbuatan riya ini diancam sebagai pendusta agama Islam. Bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu dengan neraka wail. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, orang-orang yang berbuat riya. Nah, Quran surah Al-Maun ayat 4-6. Nah, maka dari itu apabila seseorang melakukan riya, maka itu diancam sebagai pendusta agama, bahkan diancam sebagai salah satu sanksi, yaitu neraka wail. Baik, kita memasuki ke pembahasan yang kedua mengenai macam-macam riya. Nah, macam-macam riya itu ada dua ya. Yang pertama riya jali, kemudian yang kedua adalah riya khafi. Nah, riya jali ini adalah ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain atau kebanggaan atau tujuannya namun selain dari Allah. Kemudian yang kedua tadi adalah riya khafi. Nah, riya khafi ini yaitu melakukan kegiatan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia itu dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, riya khafi ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Nah, namun ujungnya sama saja dengan riya jali.
yaitu mengharapkan pujian dari orang lain atau sanjungan dari orang lain. Nah, itu tadi macam-macam dari riya. Bagaimana murid-murid? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita memasuki ke bagian ketiga, yaitu bentuk-bentuk atau contoh perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya seperti seseorang menyumbang masjid di hadapan orang banyak dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau sholat zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Nah, itu tadi beberapa bentuk atau contoh dari ria dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai akibat negatif dari perbuatan ria. Nah, yang pertama itu dapat menghapus pahala amal baik. Nah, jadi akibat perbuatan ria itu yang pertama itu dapat menghapus pahala amal baik. Kemudian yang kedua dapat menghapus dosa besar karena ria itu termasuk perbuatan syirik kecil. Kemudian selanjutnya adalah tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria ini sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Kemudian selanjutnya pembahasan kita mengenai perilaku menghindari ria. Nah, sebelum melanjutkan ke perilaku menghindari ria, bagaimana mengenai akibat negatif perbuatan ria tadi sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya ke perilaku menghindari ria. Nah, jadi bagaimana nih kita cara menghindari perilaku ria tadi? Nah, jadi yang pertama adalah memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana. Maka dari itu kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan dari mereka. Kemudian yang kedua adalah melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Nah, walaupun sebesar apapun yang kita lakukan, maka alangkah baiknya dilakukan dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridha terhadap semua amal untuk Allah semata. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan diri agar tidak merasa bangga. Nah, jadi kita itu harus bisa mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan diri agar tidak mudah emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kita. Nah, mungkin itu perilaku bagaimana cara menghindari sikap ria. Nah, itu tadi penjelasan dari ria. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Nah, baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang bagian B, yaitu nipak. Nah, yang pertama pengertian nipak. Nah, secara bahasa nipak ini berasal dari kata napiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nah, nipak ini juga berasal dari kata napak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nah, nipak ini juga berarti bermuka dua atau berpura-pura pada agamanya. Nah, jadi menurut istilah nipak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu tadi pengertian dari nipak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada setan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Nah, itu tadi Quran mengenai perbuatan nifak. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan nifak ini bisa juga disebut dengan munafik. Nah, itu tadi penjelasan pengertian daripada nifak. Kemudian selanjutnya macam-macam nifak. Nah, macam-macam nifak ini ada dua. Yang pertama, nifak i'tikadi. Nah, nifak i'tikadi ini adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal saleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah nifak. Siapa yang tahu? Iya, yang kedua adalah nifak amali. Nah, nifak amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari nifak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai bentuk dan contoh perbuatan nifak atau munafik. Nah, jadi ada beberapa bentuk dan contoh nih perbuatan munafik atau nifak tadi. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Kemudian kedua adalah tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam, ragu terhadap kebenaran Islam, enggan melakukan sholat, walaupun ia melakukan sholat pasti hanya karena paksaan dari orang lain, tidak punya kepastian dalam berpikir maupun dalam bertindak, terbiasa dengan kebohongan, terbiasa dengan ingkar janji, maupun yaitu selalu berkhianat. Kemudian yang terakhir adalah suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Nah, itu tadi bentuk dan contoh perbuatan perilaku nifak. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai akibat buruk dari sifat nifak. Alhamdulillah bisa dipahami. Baik, selanjutnya ke pembahasan selanjutnya yaitu akibat buruk sifat nifak. Nah, akibat buruk sifat nifak ini ada bagi diri sendiri, adapun bagi orang lain. Nah, bagi diri sendiri yang pertama adalah mencela dalam pandangan Allah dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga adalah tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kemudian mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan yang terakhir adalah mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir nanti. Kemudian akibat buruk sifat nifak bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang berjalan dengan baik. Nah, apabila kekecewaan cukup berat bisa menimbulkan anarkis. Kemudian yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya itu yang tidak menentu tadi. Dan yang terakhir adalah mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sehingga merasa malu karenanya. Nah, itu tadi adalah akibat buruk dari sifat nifak. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah upaya menghindari sifat nifak. Nah, ada beberapa upaya cara menghindari sifat nifak. Yang pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah nifak tidak sesuai dengan hati manusia atau termasuk hati munafik sendiri. Dan yang terakhir adalah kejujuran, ketentraman hati, dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, itu tadi upaya bagaimana cara menghindari sifat dari nifak.
Nah, itu tadi pembahasan Ibu mengenai ria dan nifak. Apakah sudah bisa dipahami murid-murid? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, Ibu akan sedikit memberi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai ria dan nifak. Nah, jadi ria itu adalah memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Kemudian nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Nah, itu tadi kesimpulan daripada ria dan nifak. Baik, sampai di sini saja penjelasan Ibu mengenai ria dan nifak pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baiklah, silahkan kalian buka buku halaman 157, kerjakan uji kompetensi. Nah, silahkan kalian kerjakan 1 sampai 10, nanti dikumpul besok di via WhatsApp saja ya. Baik, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.